Ya pemirsa, kita balik lagi pastinya juga di sesi terakhir. Nah ini seru banget ya, pastinya juga bincang-bincang kita bersama Nasyani Elisia yang tentunya juga ini banyak sekali menceritakan tentang pengalamannya dalam mengikuti lomba, terus juga yang paling penting nih ya, tujuan kita sebenarnya lebih untuk memotivasi pemirsa semuanya based on her experience ya, pastinya juga ini dengan cara-caranya dia juga belajar, berprestasi, dan tentunya juga bisa selalu menjadi mengupgrade diri ya. Oke, ini juga tema menarik dari Nasya tadi ya, yang tentunya juga dengan temanya ini navigating di AI revolution ya, preparing university student for the future of work. Nah, karena juga tujuan kita pastinya selain juga mengupgrade ilmu, kewajiban kita sebagai manusia ya pastinya juga belajar ya. Nah, juga tentunya juga untuk bisa berguna buat orang-orang lain juga. Nah, dan tentunya juga untuk bekerja juga. Nah, juga kita pengen tahu juga nih, mungkin dari pengalaman dari Nasya sendiri ya, pas saat lomba atau juga mengeluarkan statement gitu ya sama juri-juri. Ya, as we know, sekarang itu ada ya pro kontra tentang perkembangan revolusi dari AI ini sendiri ya. Nah, kalau menurut Nasya sendiri nih, based on your personal statement ya, opinion gitu. Nah, jadi dampaknya terhadap dunia kerja sekarang dan ke depan itu seperti apa? Terus juga plus minusnya apa gitu, karena kita banyak juga ya melihat pro kontra juga ya gitu. Nah, so what do you think gitu tentang ini? Oke, menurut saya pribadi AI itu sangat berdampak ya bagi kehidupan kita, baik ke depannya dalam dunia kerja. Seperti yang saya ikuti ini, saya ketika membuat program video, saya itu sangat dibantu oleh perkembangan AI tersebut dalam buat video-video, konten yang saya buat. Nah, AI itu semakin perkembangan era globalisasi, banyak orang yang berpikir sebagian hampir 50% pekerjaan ke depan tersebut bakalan diambil alih oleh AI. Iya, seperti kita lihat banyak, bahkan di restoran-restoran di Aceh mungkin udah ada robot-robot yang itu kan adalah salah satu contoh dari perkembangan AI. Nah, tapi bagaimana caranya jangan sampai AI yang merebut pekerjaan kita, namun bagaimana kita yang menggunakan AI sebagai alat untuk kita bekerja. Kita yang memerintahkan dia gitu ya. Kita yang mengarahkan dia, jangan sampai dia yang mengambil pekerjaan kita. Nah, tentunya dalam hal tersebut adanya pro dan kontra ya. Nah, pro dan kontra tersebut yaitu bagaimana seseorang menyikapi akan kehadirannya si AI. Nah, ada plus minusnya nih tentunya. Plus minusnya ketika AI digunakan dengan benar untuk membuat konten-konten edukasi yang bisa mengedukasi masyarakat sekitar, ilmu, pendidikan, pekerjaan, dan di bidang tidak hanya di bidang non akademik saja, bahkan di bidang akademik pun, di bidang kesehatan, contohnya seperti kami farmasi, itu sangat perlu dalam penggunaan AI. Dan negatifnya ya mungkin kebanyakan ada beberapa dari masyarakat mungkin yang salah dalam penggunaan AI. Mungkin adanya contoh-contohnya dalam konten-konten yang tidak mendedikasi. Itulah adanya pro kontra dari AI. Dan yang perlu kita ketahui sebetulnya AI itu sangat membantu kita dalam pekerjaan ke depannya, dalam membuat Excel, tugas seperti ChatGPT, Canva dan berbagai itu sangat dibantu sekali oleh AI. Dan intinya jangan sampai AI yang merebut pekerjaan kita, tapi bagaimana cara kita menjadikan AI sebagai alat dalam kita melakukan pekerjaan ke depannya. Iya, good point ya. Karena juga pasti juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu lebih dari makhluk lainnya, termasuk juga ya alat-alat apapun itu ya, karena kita dianugerahkan pikiran yang pastinya juga itu sesuatu yang emang nggak ada sama makhluk-makhluk lain. Nah, that's why gitu ya, saya setuju banget dengan Nasyani tadi, itu bagaimana kita bisa mengontrol AI dan juga memanfaatkannya untuk hal yang lebih baik untuk beneficial kita sendiri ya, benar ya Nasya ya. Nah, terus kalau di kampus sendiri ya, nah seperti kita ketahui kalau di UI ini kan salah satu cyber university. Nah, khususnya juga kalau mungkin di fakultas informatika, sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin sharing juga nih buat teman-teman di rumah gitu, kalau misalnya untuk jurusan farmasi atau juga menurut Nasya sendiri ya, ini sudah mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang dipenuhi dengan era AI nggak sih kalau di kampus? Mungkin dari itu dari kurikulumnya atau juga dari kegiatan-kegiatan workshop lainnya atau apa gitu. Ya, di kampus kita tentunya seperti yang telah kita ketahui bahwa merupakan salah satu kampus cyber university, itu sangat menggunakan AI di dalam kita belajar. Salah satunya mungkin bagi mahasiswa yang membuat PPT, tugas-tugas itu pasti berbasis AI, seperti ChatGPT, Canva, video-video konten lainnya.
dan juga dalam kesehariannya kita di kampus juga menggunakan absensi berbasis AI, berbasis Google Form, dan baik uploadan segala pendaftaran, segala penghargaan-penghargaan kita juga menggunakan AI dalam kesehariannya di kampus Universitas Sebudia Indonesia. Iya, nah berarti benar-benar udah siap gitu ya. Nah supaya juga pas lulus insya Allah juga nggak yang start from zero gitu ya. Iya, udah banyak pengalaman. Iya benar, apalagi juga sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya juga itu semakin membantu kita untuk belajar secara independen juga ya, tidak hanya di kampus gitu. Oke, nah Nasya ini harapan kamu terhadap generasi muda ini dalam menyambut era AI ini apa sih gitu ya, mungkin spesifiknya gitu ya, jangan mungkin ya kita juga nggak bisa ngelarang juga ya, kalau sekarang mungkin kayaknya juga skala bidang ya, ada juga tuh kalau misalnya di postingan-postingan di Instagram, wah ini tiba-tiba siapa nih kok udah, saya berasa nggak pernah follow ini deh gitu, cuma udah apa udah cantiknya tuh udah memelingi gitu ya, itu mungkin hal yang paling kecil gitu. Nah tapi mungkin kalau pesan dari Nasya sendiri apa sih gitu ya, bagaimana secara bijak gitu buat teman-teman atau juga generasi-generasi muda sekarang itu dalam memanfaatkan AI ini gitu. Oke, harapan saya bagi teman-teman sahabat milenial semuanya, jadilah mahasiswa atau generasi muda yang bijak dalam memilih konten-konten yang mau dibuat, yang bijak dalam menggunakan AI dan terkhususnya lebih ke mengedukasi, membuat konten-konten yang memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Oke, nah terus ini rencana sekarang mungkin selain mempersiapkan juga untuk Pilmapres 2025 ini ya, nah juga di semester ke-6 apa nih gebrakan selanjutnya atau juga untuk men-challenge diri Nasya sendiri ya ke depannya gitu, ada yang lagi di apa gitu, di prepare atau gimana? Iya, oke. Jadi tentunya kita pasti ada ingin lebih baik ya ke depannya. Dan berhubung saya juga di bidang farmasi, saya sedang menempuh di semester 6, sedang praktek magang. Saya juga ke depannya berharap saya sedang mempersiapkan diri saya untuk semoga bisa lulus di tes apoteker kayak gitu. Jadi itu kan bukanlah hal yang mudah ya. Jadi saya sedang mempersiapkan diri saya dengan menjawab soal-soal UKAI, dengan mempersiapkan literasi-literasi terbaru, dan tentunya ketika tes apoteker nantinya juga dimintai kemampuan berbahasa Inggris. Iya, benar-benar sekali. Jadi itu juga harus kita upgrade, saya sendiri lebih mengupgrade diri, lebih meningkatkan pengetahuan saya dan mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan saya ke depannya. Alright. Nah, berarti kalau misalnya untuk apa ya, tes apoteker ini seperti sama kayak sertifikasi kompetensi gitu ya. Itu biasa setelah lulus atau gimana? Nah, ketika kita sudah lulus dari sarjana S1, kita akan mengambil gelar apoteker, yaitu itu ada seleksinya, Pak. Seleksi UKAI di awal itu ada seleksi untuk kita lulus ke apoteker. Itu kita bersaing di seluruh sarjana di Indonesia di kampus pilihan kita, dan juga diminta TOEFL. Nah, TOEFL bahasa Inggris juga penting, teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga bisa mempersiapkan diri tentang bahasa Inggrisnya. Dan ketika kita sudah dinyatakan lulus di kampus di apotekernya, setelah mau tamat pun kita juga diminta TOEFL-nya juga nanti. Jadi kemampuan kita dalam berbahasa Inggris itu sangat penting untuk kita persiapkan dari sekarang. Iya, tidak pernah berhenti ya. Oke, nah itu dia pemirsa, pasti juga bincang-bincang kita yang sangat luar biasa sekali ya bersama Nasyani Elysia, yang pasti juga ini tentang baru saja memenangkan untuk Pilmapres 2025, dan sekarang kita juga minta dukungannya ya buat semua pemirsa dari semua kalangan supaya juga Nasya ini bisa menjadi top juara pertama di tingkat nasional nanti ya. Nah, saya terima kasih banyak ya untuk sharing-sharingnya, yang pasti juga mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat pemirsa di rumah, dan tentunya juga semakin sukses buat Nasya ke depannya, dan juga untuk UI juga. Oke. Bapak bisa nggak saya mau kasih satu pesan untuk generasi muda? Oke, boleh. Satu lagi sebelumnya. Nah, saya satu pesan untuk generasi muda. Sebagai mahasiswa, jangan hanya cuma sekedar dalam mengejar gelar, tapi mari kita menciptakan dampak dan terus memberikan inspirasi, dan setiap langkah kita jadikan untuk pengabdian kepada negeri. Oke, luar biasa. Ya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.